Anda sedang merintis usaha baru di bidang ekspor, Anda ingin bisa berjualan secara online dan gratis, Anda bisa ikut pameran ke luar negeri secara gratis, atau Anda ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan ekspor secara gratis. Sekarang, pada video ini, Masdap akan membahas mengenai kegiatan ekspor, pelatihan ekspor, dan lain sebagainya secara gratis. Untuk itu, jangan lupa berikan like pada video ini dan tentu saja subscribe channel Masdap Indonesia. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber. Pada kesempatan kali ini, Masdap ingin memberikan kabar gembira bagi kalian para perintis usaha ekspor. Di sini, pada website yang Masdap temukan ini, kalian bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis, pameran ke luar negeri gratis, jualan secara online gratis, maupun mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor secara gratis. Seperti apa? Mari ikuti video ini sampai dengan selesai. Baiklah para Masdaber, jadi portal atau website yang Masdap maksud bernama Ina Export ya. Alamat portalnya di inaexport.id. Jadi portal atau website ini itu merupakan portal atau website yang dibuat oleh Kementerian atau Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi para pelaku bisnis, terutama untuk membantu para pelaku usaha UMKM yang berbasis ekspor ya. Jadi kita bisa lihat di sini penampilan atau penampakan dari landing page website Ina Export. Jadi seperti apa yang Masdap sampaikan sebelumnya, jadi di sini pada website ini kalian para Masdaber yang sedang merintis usaha ekspor bisa ikut pameran gratis, bisa ikut pelatihan ekspor gratis, dan bisa berjualan secara online gratis. Disclaimer. Jadi, untuk bisa mendapatkan fasilitas gratis itu semua, kalian para Masdaber wajib memiliki legalitas usaha. Jadi tutorial video kali ini itu ditujukan untuk kalian yang sudah memiliki legalitas usaha. Jadi dengan asumsi kalian sudah memiliki legalitas usaha, mari kita lihat caranya bagaimana. Jadi kalau kalian masih baru pertama kali ya, belum pernah mengakses website ini, maka kalian harus mendaftarkan usaha kalian ya. Di sini ada sign in. Sign in ini khusus untuk yang sudah mendaftar dan di approve. Atau kalau kalian baru pertama kali, kalian harus memilih register atau pendaftaran. Saya pilih bahasa Indonesia aja ya. Nah, di register ini kita nanti setelah terregister dan terverifikasi, kita bisa memanfaatkan semua akses pada portal Ina Export ID. Oke, mari kita coba proses awal pendaftaran. Oke, begitu kita klik pendaftaran atau register, itu kita masuk pada halaman create new account ya. Nah, di sini kita harus mengisikan data-data. Yang pertama jenis akun ya. Itu Anda sebagai supplier atau buyer. Kalau Anda sebagai supplier, maka diklik yang bagian supplier. Provinsi, sebagai contoh Masdap mengambil contoh tempat Masdap ya, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Emailnya anggap saja Masdap menggunakan email. Untuk contoh itu collections.musa@gmail.com. Jadi pada bagian email ini kalian masukkan alamat email usaha kalian ya.
alamat email usaha, bukan email pribadi. Jadi meskipun kalian menggunakan email berbasis gratisan seperti Masdap, Gmail, itu bisa tetap digunakan ya. Terus kata sandinya itu kita buat untuk akun ini ya, bukan kata sandi email kalian, tapi kata sandi untuk masuk ke dalam portal ini ya. Oke. Dibuat dulu. Oke. Nah, di bagian business information itu kita harus mengisikan. Di sini ada bentuknya PT, CV, UD, EVA, Koperasi dan lainnya. Masdap ambil contoh CV ya. Misalnya Musa Maju Makmur misalnya. Ini bisa kalian isikan untuk nama perusahaan kalian yang sudah dibuat dengan akte ya tentunya, dan sudah memiliki legalitasnya. PIC name misalnya Masdap Indonesia ya. Terus nomor mobilenya harusnya bisa ini. Oke, jadi begitu kita berhasil register atau mendaftarkan diri, itu kita akan mendapatkan dialog box seperti ini. Silakan login ke aplikasi untuk melengkapi data profil perusahaan Anda agar dapat diterima sebagai anggota di INA Export oleh admin. Data NPWP dan data NIB adalah mandatory atau wajib untuk dapat diterima sebagai anggota di INA Export. Jadi kalian kalau sudah memiliki legalitas ya, kalian bisa menyiapkan NPWP badan usaha dan NIB badan usaha kalian. Jadi contohnya seperti ini. Jadi cara mendaftar tadi seperti itu. Nanti kalian bisa cek di email yang kalian daftarkan mengenai pemberitahuan terhadap portal ini ya. Nah, setelah proses pendaftaran tadi pada portal dari INA Export, dan bila mana sudah berhasil memasukkan data pendaftaran, maka kalian para Masdaber akan tahu hasilnya pada email kalian seperti yang nampak pada layar. Jadi kalian bisa cek di dalam email kalian apa sudah menerima konfirmasi. Kalau sudah, berarti kalian sudah resmi bisa mengakses portal tersebut. Baiklah, anggap saja sudah berhasil mendapatkan konfirmasi dan kalian sudah bisa mengakses. Jadi pertama kali mengakses itu kalian memasukkan alamat email dan password yang sudah kalian bikin pada waktu pendaftaran. Nah, kalau nanti misalnya kalian itu sudah berhasil masuk dengan alamat email dan password kalian, kalian akan masuk ke namanya dashboard. Penampilannya seperti ini ya. Ini karena Masdap memberikan contoh dari tempat Masdap, ini sudah ada display barang-barangnya ya. Tapi untuk display menampilkan produk jualan seperti ini, nanti kalian bisa mengikuti penjelasan pada tutorial video ini ya. Jadi pada home itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah default atau landing page dashboard kalian kalau sudah berhasil ya. Jadi pada gambar-gambar produk ini kalau kalian sudah pernah mengupload produk, dia akan muncul di sini ya. Tapi kalau baru ini nanti masih kosong, hanya kotak-kotak saja ya. Itu nanti akan Mas berikan contohnya. Nah, di dalam dashboard ini ada home, ada data perusahaan, manajemen produk, sampai dengan di bawah notification. Kita lihat yang data perusahaan ya. Jadi sebelum bisa melakukan apa-apa, kalian harus diverifikasi dulu dengan memasukkan data perusahaan ya. Di sini profil perusahaan. Nah, profil perusahaan seperti ini profilnya ya. Jadi kalian wajib melengkapi setelah kalian tadi di awal mendaftar ya, company profile-nya di bawahnya itu, ini data yang di atas ini, yang akun information supplier ini, dia muncul otomatis berdasarkan pendaftaran kalian pertama kali. Nah, yang disinilah company profile ini yang wajib kalian isi dan lengkapi ya. Jadi
Pertama, name of company, yaitu nama perusahaan sesuai dengan tipenya, tempat Mas type to CV. Terus ini tahun berdiri, ini bisa dituliskan di sini nanti. Terus produk utama atau main produknya apa. Nah, di sini nanti kalian berikan keterangan sesuai nama produk utama yang akan kalian jual. Company description ini isinya adalah menerangkan sejarah ya. Sejarah dari perusahaan kalian ya. Jadi kalau sudah berdiri lama, kapan berdirinya, bergerak di mana, bidang apa dan lain sebagainya, marketnya di mana, itu bisa kalian terangkan. Berikutnya adalah address atau alamat. Di sini dilengkapi sesuai dengan alamat yang ada di akte. Kota juga begitu, provinsinya, kode pos, nomor fax. Terus ini skala of business itu artinya tipe usahanya itu kelasnya menengah, kecil atau besar ya. Incoterms yang ditawarkan, Mazda memasukkan FOB. Terms of payment-nya Mazda memilih TT atau telegraphic transfer atau transfer antar bank. Employee, jumlah pegawai nanti kalian isikan sesuai dengan apa yang kalian miliki. Website ini ya, kalau kalian punya website bisa dimasukkan ke sini kan lumayan, bisa untuk ajang promosi juga. Terus email, alamat email, misalnya kalian ingin mencantumkan email khusus untuk bertransaksi melalui portal INA Export apa, silahkan tuliskan. Nomor telepon, tipe bisnisnya ini eksportir dan eksportir dan produsen. Kalau ada Google Map-nya kasih aja sekalian kodenya. Nah, yang penting adalah di bawah sini. Dokumen perusahaan ya, dokumen perusahaan ini itu penting sekali untuk bisa akun Anda terverifikasi dan ditampilkan dan bisa diakses oleh calon buyer. Jadi Anda wajib memasukkan nomor NPWP ya, NPWP. Setelah Anda masukkan, terus nanti Anda upload di sini. Ya, hasil scan kartu NPWP-nya. Yang kedua, nomor induk berusaha juga kalian masukkan, dan dokumen yang kalian berhasil bikin pada OSS itu nanti kalian pilih dan kalian upload di sini. Dah. Setelah terupload semua dan lain sebagainya, melengkapi kontaknya siapa dan lain sebagainya, terus simpan ya. Ya, begitu berhasil disimpan akan kembali ke profil perusahaan dari awal seperti ini. Jadi anggap saja sudah beres. Jadi di dalam data perusahaan itu yang utama yang harus dilengkapi adalah bagian ini. Ini penting sekali untuk menjadikan perusahaan Anda perusahaan terverifikasi dan akan ditampilkan pada portal INA Export. Jadi kalau ada buyer yang mau mencari supplier, Anda juga merupakan salah satu perusahaan yang ditampilkan oleh portal INA Export ini. Nah, di data perusahaan sendiri, kalau kalian perhatikan ini ada banyak ya. Tapi yang utama kalau Mazda itu lebih ke profil perusahaan. Karena yang lain ini sifatnya hanya informasi tambahan saja. Jadi ada kapasitas, ada bahan baku yang digunakan, penjualannya kemana aja, pajaknya, negara tujuan ekspor, pelabuhan ekspornya mana, aktivitas pameran, kalau kalian pernah ikut masukkan, aktivitas pelatihan kalau pernah ikut dimasukkan, kapasitas produksi sebulan berapa kontainer atau berapa ton, tenaga kerjanya berapa, produk jasa, sertifikat kalau ada yang sudah dimiliki apa dicantumkan semua itu ya. Ini adalah kelengkapan di data perusahaan. Oke, data perusahaan sudah berhasil kalian input, termasuk upload untuk NPWP dan NIB ya. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan lagi atau informasi atau notifikasi bahwa berdasarkan dokumen yang kalian upload ya, usaha kalian sudah terverifikasi. Nah, setelah itu tentunya kalian akan bisa memanfaatkan portal ini dengan maksimal. Salah satunya adalah mendisplay atau menjual produk seperti ini ya. Kebetulan di sini tempat Mazda sudah ada beberapa contohnya, tetapi Mazda akan memberikan tutorial cara mengupload di sini supaya kalian juga paham caranya. Jadi pilih manajemen produk, pilih data produk. Nah, ya, anggap saja yang bagian bawah ini belum ada semua, ya. Nah, kalau kalian ingin menampilkan produk kalian pada portal ini, pada toko portal ini yang punya kalian bisa memilih tombol di kanan ini, ya, add atau tambah.
klik. Nah, begitu diklik, itu nanti kalian akan masuk ke halaman tambah produk di sini ya. Ini Mas Tab akan memberikan contoh aja ya. Ini from produk upload media. Gambarnya itu harus berbentuk file PNG, JPG, JPEG atau GIF. Selain tipe file ini tidak bisa diupload dan maksimum filenya itu 5 megabyte ya. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan foto-fotonya dulu dengan ekstensi ini dan ukuran maksimalnya sekian. Jadi sebelum kalian berniat untuk mengupload, sebaiknya kalian siapkan dulu. Nah, ini yang saja Mas Dap akan mengupload produk ya dari awal. Jadi begitu sudah masuk halaman ini, itu diklik yang foto 1. Baiklah, sekarang Mas Dap ingin memberikan petunjuk atau tutorial cara mengupload produk pada portal Ina Export ya, supaya kalian secara langsung bisa berjualan online kepada calon-calon buyer. Jadi diklik tanda tambah ini, terus kemudian kita akan menuju ke lokasi folder untuk foto produknya ya. Nah, di sini Mas Dap sudah menyiapkan itu bentuknya JPG ya, JPEG. Jadi kalian pun harus sudah menyiapkan dan sudah diedit. Kalau bisa itu menarik gitu ya tampilannya. Jadi tidak apa ya istilahnya, gambarnya fokus, angle-nya bagus. Jadi kita enak kalau mau menjual atau menampilkan. Jadi kalau yang Mas Dap gunakan seperti ini ya. Jadi ini fotonya itu sudah dengan background yang polos, diedit supaya fokus pada gambar produknya. Misalnya contoh nama produknya Mas Dap beri Kapis Shell serving tray ya. Nah, setelah itu memberi nama produk, kita harus menentukan kategori produk. Jadi kita ini akan ditampilkan pada kategori apa. Nah, kita memilih di sini. Nah, kategorinya ya, klik here to select kategori. Jadi kita harus memilih dari yang sudah diberikan kepada di dalam portal ini ya. Jadi kalau tadi Mas Dap mungkin ingin memasukkan ke pilihan Gift and Craft mungkin ya, ini terus dipilih. Terus setelah itu ada lagi subkategorinya, Gift and Craft-nya apa gitu kan. Bisa Mas Dap masukkan ke home decoration ya, karena nampan yang dari kerang itu memang idealnya untuk dekorasi, bukan untuk digunakan ya. Setelah itu kita confirm. Oke. Langsung masuk di sini kan kategori produk Gift and Craft dengan sub kategori home decoration. Nah, di sini untuk deskripsi produk itu sudah ada. Deskripsi produk juga menyantumkan dimensi. Jadi misalnya Mas Dap menerangkan ya, tray made of Kapis shell rounded ya, bentuknya bulat, with bamboo chinoas rim ya, artinya tray yang terbuat dari kerang kapis berbentuk bulat dan menggunakan variasi bambu di atasnya. Terus size misalnya ini dia 35 cm kali tinggi total misalnya 7 cm. Nah ini ya, SKU itu merujuk pada kode barang. Jadi misalnya Mas Dap beri kode TR tray ya, TR 001 CPS. Jadi tray seri pertama berbahan kapis ya.
Nah, di sini kita bisa menentukan minimal ordernya berapa, apakah boleh 1, boleh 10, 100, 1000, atau berapa untuk minimal, atau kalau di bahasa shipment MOQ, minimal order quantity. Jadi Mazda menerapkan misalnya 300. Jadi untuk item ini hanya dilayani dengan pemesanan minimal 300. Nah, satuannya harus ditunjukkan set atau apa, karena ini tunggal berarti Mazda pemilihnya pieces ya. Harga karena Mazda dari data perusahaan tadi sudah menentukan FOB, Incoterms-nya FOB, berarti otomatis kalau Mazda menulis harga di sini, buyer sudah paham bahwa basisnya FOB ya. Anggap saja itu $23 ya. Terus ukuran ya disamakan lagi tadi, dia 35 cm dikali AT 7 cm. Oke. Bahan baku diterangkan kerang, kapis itu kerang ya, terus ada bambu ya. Kapasitas produksi per bulan, ini informasi ini tidak boleh kita ngarang ya, kita harus menampilkan informasi yang valid. Jadi kalau dengan pengalaman Mazda itu per bulan untuk produk seperti ini, kalau misalnya lancar itu bisa sekitar 1.500. Nah, karena itu tunggal, itu Mazda menggunakannya pieces, jadi per bulan kapasitasnya 1.500 pieces ya. Nah, misalnya HS code-nya ini misalnya nah, di sini begitu kita nulis tray akan keluar HS code-nya ya. Nah, tray dan lain sebagainya, terus di submit. Nah, ini tadi yang baru saja kita upload ya. Ini kodenya ini, namanya ini. Nah, lihat statusnya. Publish tapi not verified, itu sudah ditampilkan tapi belum diverifikasi ya. Biasanya akan butuh waktu bagi admin dari INA Export untuk memverifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi akan munculnya seperti ini ya. Nah, ini mau tahu tampilannya seperti apa yang baru saja kita upload, bisa kita cek di sini view ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Istilahnya kalau apa, ini namanya product information sheet, jadi informasi produk ya. Di situ kalau foto sebenarnya bisa beberapa foto, mungkin dengan beberapa angle yang berbeda bisa kalian tambahkan di sini, nggak ada masalah. Tapi prinsipnya akan tampil seperti ini ya, termasuk harganya dan lain sebagainya ya, versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris, itu jadi bisa semua ya. Nah, kalau kalian ingin melihat hasilnya, tampilan thumbnailnya, lihat ini. Nah, ini ya, ini tampilan thumbnail di dashboard kita. Nah, jadi caranya seperti itu para Mazdaber. Kalian bisa memasukkan sebanyak mungkin produk-produk pada portal ini dengan sistem seperti tadi, tapi tentu saja supaya lebih menarik, kalau kalian lihat di sini foto-foto produk yang Mazda tampilkan itu selalu sudah dipersiapkan dengan baik, dari pemotretan, kualitas foto, angle, dan backgroundnya itu benar-benar diperhatikan supaya calon buyer yang melihat juga menjadi tertarik dengan produk ini ya. Jadi kalau nanti sudah verified gitu, kalau misalnya ada pencarian oleh buyer, kebetulan produknya sama, itu akan muncul nama perusahaan kita. Oke, jadi tadi Mazda sudah menunjukkan fungsi yang pertama, yaitu kalian dengan mendaftar pada portal INA Export bisa mendapatkan kesempatan untuk fasilitas jualan gratis secara online, tidak ada bayar. Jadi portal ini benar-benar gratis. Syaratnya hanya kalian mengurus legalitasnya, oke? Jadi tujuan pertama untuk bisa jualan secara online gratis sudah terpenuhi. Mari kita lihat mengenai fungsi lain ya. Jadi kalau di portal ini
selain kalian bisa jualan, kalian juga bisa ikut pelatihan-pelatihan ekspor yang disiapkan ya. Jadi, seperti di sini kalau kalian lihat ada dari dashboard kalian akan menemukan yang namanya pelatihan ekspor. Kita klik. Nah, coba kalian perhatikan yang ada di layar sekarang ya. Ini ada agenda tahun 2022, ada nomor training, jenis trainingnya apa, tanggalnya kapan, durasinya, topiknya apa, lokasinya di mana ya. Semisalnya ini ada banyak sekali, kalau kalian ini ada 38 pelatihan. Anggap saja dari pelatihan ini ya kalian tertarik untuk mengikuti pelatihan yang nomor 2. Prosedur ekspor ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai 29 September, berarti 2 hari ya. Topiknya prosedur ekspor, ini lokasinya berada di sini ya. Ya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut ya, itu kalian bisa mengklik ini tanda yang gambarnya mata ini. Nah, ya. Jadi untuk pelatihan prosedur ekspor pada tanggal 27 September sampai 29 September 2022 itu Anda bisa mengontak ini ya, tim rekrutmen BPPPEI. Kontak numbernya ini, alamat emailnya ini. Nah, kalian bisa kirim email, lebih baik ya, Mazda menyarankan kirim email untuk menyatakan ketertarikan kalian mengikuti training yang akan diselenggarakan PPEI ini dengan topik prosedur ekspor ya. Dari situ nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya, apakah akan dilaksanakan secara offline atau online, misalnya nanti harus syaratnya apa dan lain sebagainya. Dan ini pada umumnya ya, setahu Mazda dan sepengalaman Mazda itu biasanya gratis. Cuma untuk teman-teman yang berasal atau berada di luar Jakarta, tentu saja kalian harus menyiapkan diri untuk akomodasi dan transportasi. Yang gratis adalah pelatihannya ya. Jadi kalian bisa bergabung dengan pelatihan-pelatihan ekspor seperti ini. Atau mungkin kalian baru memiliki legalitas dan belum tahu caranya bagaimana memulai ekspor ya. Ini akan ada training pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2022. Jadi rata-rata 2 hari ya. Topiknya bagaimana memulai ekspor, penyelenggara atau lokasinya sama. Dan kalau kalian berminat seperti tadi, diklik lagi kontak bagian ini. Sebaiknya Mazda menyarankan kalian menggunakan email. Jadi kalau misalnya kalian harus melampirkan apa-apa, itu enak ya. Dan ini banyak sekali ya. Sampai dengan training-training ini mayoritas itu dilakukan di Jakarta ya. Dan biasanya Mazda juga pernah itu ada yang dilakukan dengan cara online atau Zoom. Jadi tidak ada ruginya ya. Training diberikan secara gratis. Kalau kalian di Jakarta mungkin kalian bisa lebih mudah, tapi kalau di luar biasanya ada juga fasilitas untuk training online ya, dan melalui Zoom. Jadi di sini macam-macam prosedur manajemen ekspor impor plus simulasi, bagaimana mulai ekspor, teknik negosiasi dan kontrak dagang ekspor. Kalau kalian berminat diklik. Pokoknya semua pelatihan di sini, selama pelatihan itu istilahnya belum selesai, belum terlaksana. Kalau seperti ini kan 2020 udah selesai, nggak usah dibahas ya. Yang seperti tadi aja ya. Jadi yang 2022 kalian cari semua, yang mana yang sesuai kebutuhan kalian klik, kalian daftar, dan setelah itu kalian bisa ikut pelatihan secara gratis. Di sini pada video ini Mazda akan menjelaskan
sebuah platform yang bisa membantu kalian yang sedang merintis usaha ekspor. Untuk itu, silakan ikuti video berikut ini dan tentu saja silakan di-like dan di-subscribe sebelumnya. Fasilitas apa lagi yang bisa kita peroleh bila kita mendaftar pada portal INA Ekspor ini, yaitu setelah tadi informasi tentang pelatihan-pelatihan ekspor gratis, kalian juga bisa mendapatkan informasi, ya, salah satu bagian dari riset mandiri. Seperti biasa, kalian harus memverifikasi data buyer dan lain sebagainya. Kalian masih bingung harus kemana? Di sini ada yang namanya perwakilan perdagangan, ya. Kita bisa tahu pihak yang bisa kita mintain tolong untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini begitu kita klik akan keluar luar negeri dan dalam negeri. Nah, karena kita tujuannya ekspor, kita pilih yang luar negeri. Klik, apa yang terjadi? Nah, silakan kalian cermati, ya. Pada list di Perwadak luar negeri itu muncullah daftar perwakilan perdagangan. ADAK itu Atase Perdagangan, ITPC, KDEI, Konsuldak, KBRI, dan KJRI di luar negeri. Jadi merekalah yang menjadi perpanjangan tangan kita di luar negeri, ya. Jadi data-datanya seperti ini. Kalau kalian, misalnya kalian ada kepentingan apa, nanya tentang market di negara tertentu atau memverifikasi buyer-buyer dari negara tertentu, kalian bisa kontak. Misalnya kalian tiba-tiba tertarik untuk ekspor ke Brussels, Belgia, ya, kalian bisa mengontak ini Atase Perdagangan Brussels, atau kalian mendapatkan inquiry dari buyer di Jerman, ya. Tapi kalian mau memverifikasi buyer itu valid nggak? Kalian bisa coba kontak di sini, ya. Ada alamat emailnya, ya, bisa langsung kalian klik. Terus kalau ada telepon, mungkin kalian mau telepon biar lebih mantap, ya, monggo seperti di atas ini, ya. Jadi ini pilihan-pilihan informasi mengenai pihak yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar negeri dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan ekspor. Jadi kalau kemarin para martaber banyak yang nanya ITPC di sini, di sana, di sini, ya, ini ada semua nih lengkap. Jadi kalian bisa coba verifikasi, kalian lakukan riset, ya, dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait pada daftar Atase Perdagangan atau ITPC dan lain sebagainya, ya. Ini keuntungan selanjutnya yang bisa kalian dapatkan secara mudah, secara gratis melalui portal di sini, ya. Selain itu apalagi? Oh, masih ada, jangan takut, INA Ekspor, ya. Selain itu, informasi mengenai itu, kita juga bisa mendapatkan daftar buyer pada direktori buyer, ya. Begitu kita klik nanti, ya, akan muncul seperti yang tampil di layar. Jadi buyer list atau daftar buyer, ya. Ini cuman contoh saja. Jadi anggap saja Mas Tau kepengen memperluas market ke Australia, ya. Pilih aja negaranya Australia, ya. Terus produknya biasanya handicraft atau furniture. Coba kalau handicraft ada enggak? Kita lihat. Ada ternyata, buset. Ada totalnya 33 buyer nih, ya. Dan di sini mayoritas itu ada kontaknya, alamat email, ya, di sini, ya. Ini bisa kalian manfaatkan juga untuk melakukan marketing secara mandiri, ya, dengan menggunakan riset mandiri. Ini salah satu caranya. Jadi seperti ini, ya. Kan ini ada datanya, misalnya nama perusahaannya ini, alamatnya di sini, negara ini, teleponnya ini, faxnya ini, emailnya ini. Kalau dia punya website akan muncul di sini. Produknya apa saja? Oh,
ternyata kok macam-macam, berarti dia bukan spesifik di handicraft misalnya. Kalau Mas Dap kan melihatnya begitu, kontak personnya namanya ini, jadi kalian akan tahu nanti kalau harus membuat email itu yang harus dikontak namanya ini. Ingat, Mas Dap selalu mengingatkan kalian jangan sampai tipu menulis nama, baik nama buyernya ataupun nama perusahaannya, karena itu bisa berakibat fatal ya bagi orang di luar negeri. Rata-rata bule gitu, mereka sangat concern terhadap nama ya, jangan sampai kalian anggap remeh ya. Tetapi sekali lagi, untuk lebih memvalidasi data ini, kalian bisa juga bantu dengan cara di Google Search. Kira-kira ini masih enggak gitu ya, masih bener enggak, perusahaannya masih ada enggak? Karena di sini kan di inputnya tahun 2016 ya, artinya kalian butuh memverifikasi data-data ini, termasuk semua calon-calon buyer yang kalian peroleh dari list buyer ini ya. Itu wajib kalian lakukan yang namanya verifikasi dengan bantuan Google Search ya. Oke, sebagai contoh, misalnya kita contoh lagi yang lain ya, misalnya di Jerman. HIJ. Misalnya Mas Dap ingin memberikan contoh ke negara mana ya? Negara misalnya Rusia yang lagi happening sekarang ya. Produknya misalnya jangan handicraft lah. Rusia itu biasanya ini kita klik, ternyata buyer atau importer kopi dari Rusia itu yang pernah impor dari Indonesia ada 7 ya, daftarnya seperti ini. Wah, ini sebelum kalian kontak, kalian pastikan lagi, kalian verifikasi lagi menggunakan bantuan Google Search. Apalagi Mas Dap yang bisa kita peroleh dari portal ini? Oh, masih ada dan tetap gratis. Kalau kalian tipe orang yang suka melakukan riset, ada satu bagian di dalam portal ini yang menyampaikan atau menyajikan informasi. Jadi supaya lebih tepat sasaran dalam melakukan penawaran produk, kalian bisa memilih market research. Ya. Nah, bisa kalian perhatikan ya, di sini ada berbagai macam judul. Cari yang sesuai dengan kepentingan kalian. Misalnya ini contoh informasi tahun 2021 untuk pasar di Hungaria. Misalnya kalian bisa tahu, di Hungaria nanti itu dia ada peluang apa untuk produk-produk Indonesia ya. Terus ini ada lagi kesempatan ekspor untuk produk furniture kayu Indonesia ke Amerika ya. Ada lagi informasi mengenai kesempatan untuk produk fashion di Amerika. Kalian para masyarakat yang bergerak di fashion bisa mendapatkan info-info tentang kesempatan ekspor produk fashion di Amerika ya. Ini juga ada informasi pasar mengenai makanan siap saji di Saudi Arabia ya. Terus ini juga ada untuk informasi singkat mengenai kerajinan perak, silver, ini essential oil, ini ortopedik dan seterusnya ya. Banyak sekali. Jadi informasi ini pun bisa kalian pilih sesuai dengan kepentingan kalian. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari riset mandiri. Jadi kalian bisa mendapatkan info yang lebih lengkap sebelum kalian melakukan penetrasi ke pasar di negara tersebut. Oh ya Mas Dap, katanya kita bisa ikut pameran gratis. Di mana informasinya? Oke, tenang. Mari kita cek di manakah kalian bisa menemukan informasi tentang pameran ya.
Jadi kalian kalau kembali ke halaman utama Ina Export homepage-nya ya, kalian bisa terus turun ke sini. Nah, di sini sudah dirangkum di dalam Ina Export portal. Total supplier yang sudah terregister dan terverifikasi adalah 11.472. Jadi kalau kalian tadi sudah register dan sudah terverifikasi, kalian menjadi bagian dari total ini. Produk yang sudah didisplay di portal ini sekian. Nah, seperti tempat Masdap, contoh tadi juga sudah masuk di sini. Ada 534 informasi pasar. Ada 33 pameran. Nah, menarik ini. 33 pameran. Kita klik saja. Nah, ya. Begitu kita klik pameran tadi, ya. Ini portal ditujukan untuk produk-produk ekspor, ya. Nah, di sini ada pilihan pameran yang di Indonesia saja atau pameran di luar negeri saja, atau kalau kalian berminat untuk tahu ya semuanya saja. Nah, di sini ya. Nah, dari penampakan ya, kalian bisa tahu beragam pameran pada tahun 2022 ya. Pertama misalnya ini, apa sih ini? Ada Project Tokyo, kita klik saja. Oke, informasinya seperti ini. Tipenya pameran, event organizer-nya itu Informa Markets Japan Co. Ltd, cakupan luar negeri, tempatnya berada di Tokyo International Forum Hall E1 dan Lobby Gallery. Website dari pamerannya ini ya, bisa kalian. PIC-nya Atase Perdagangan. Jadi kalian bisa kontak ini ya. Kontak trade@kbritokyo.jp ya. Jadi ada keterangannya bahwa event pameran ini akan menarik ya retailer-retailer dari department store, specialty store, jadi toko-toko khusus ya yang berada di seluruh Jepang dan di seluruh dunia ya. Nah, ini pameran ekspor apa ya? Nah, kalian bisa kontak langsung ke PIC-nya nih, Atase Perdagangan kita dengan email ini. Ya. Nah, ini statusnya itu verified, artinya ini valid. Ya. Kalian bisa kontak, bisa tanyakan syarat dan ketentuannya seperti apa, dan rata-rata kalau itu dilakukan oleh pemerintah sebagai misi dagang pemerintah, kita bisa bergabung secara gratis. Tentu saja akan dilakukan seleksi-seleksi. Jadi prinsipnya available gratis tapi dengan persyaratan. Misalnya kalian harus mengikuti fase seleksi dan lain sebagainya. Misalnya ini ada Covax Istanbul. Ini pameran kopi di Istanbul ya, kita lihat saja. Tipenya khusus, jadi ini pameran khusus ya. Event organizer-nya ini, terus tempatnya di sini Istanbul, websitenya ini, kontak personnya ini ya, dan ini yang bisa kalian kontak, menanyakan informasi yang berkaitan dengan pameran, termasuk peluang untuk mengikuti pameran bila mana produk kalian itu juga kopi dan perusahaan kalian sudah legal dan terverifikasi. Kita lihat lagi yang lain, pameran apa ya misalnya ya. Oke, apa ini? Misalnya produknya seafood, ini ada. Kita lihat ya, event pameran seafood ya, The 19th Seafood Show Osaka. Jadi lokasinya di Osaka, Jepang ini. Memang Osaka di Jepang terkenal dengan makanan-makanan laut atau seafood ya. Eventnya akan diselenggarakan pada 13 dan 14 April. Tipe pameran seperti tadi, ini tempatnya, ini websitenya, dan kalian disarankan mengontak ITPC Osaka, kontak emailnya ini, dan ini terverifikasi juga. Jadi ini adalah bagian dari fasilitas-fasilitas yang bisa kalian gunakan
ya, sebagai eksportir pemula, bahkan eksportir yang sudah besar pun banyak sekali yang memanfaatkan fasilitas pameran gratis seperti ini, ya. Tentunya kalian harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, tapi pada prinsipnya pengalaman Mas Dap dulu mengikuti pameran di Dubai, ya, di WTC Dubai, itu mengikuti pameran yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, itu gratis, ya, gratis. Jadi itu semua informasi yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian ikuti tentang acara pameran baik di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian video tutorial, ya, mengenai portal INA Export, ya, yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan penjualan produk secara online, terus menemukan kontak ITPC dan perwakilan perdagangan kita di luar negeri, mencari buyer, bahkan mencari informasi tentang pameran-pameran di luar negeri yang bisa kalian langsung tanyakan kepada PIC setiap event pameran. Di situ ada kesempatan kalian untuk bisa mengikuti pameran secara gratis. Tentu saja sebagai disclaimer yang sudah Mas Dap sampaikan, untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan, kalian wajib memiliki legalitas. Karena untuk mendaftar pada portal ini, syaratnya memiliki legalitas. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan berkaitan dengan portal INA Export, silakan kalian tuliskan pada kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat bagi para pemula di bidang ekspor, silakan kalian share video ini, dan tentu saja jangan lupa diberikan like supaya Mas Dap bisa menyajikan video-video tentang ekspor lainnya. Jangan lupa untuk bisa bergabung dalam diskusi live streaming. Kalian bisa subscribe channel Mas Dap Indonesia. Sekali lagi, matur nuwun, tetap jaga kesehatan, dan salam Indonesia.